Hola bestinya kata Ani. Besti, jika beberapa waktu lalu Lisa dan tim kuasa hukumnya hadir di sidang gugatan perdata yang dilayangkan Lisa untuk Ridwan Kamil dengan besar tuntutan 16,6 miliar rupiah sebagai ganti rugi material dan imaterial, kubu Ridwan Kamil kini diduga melakukan serangan balik. Gak cuma kasih tuntutan yang jauh lebih besar dengan jumlah 100 miliar, tapi dengan tambahan kata biar kapok cenah. Muslim Jaya Butar-Butar selaku kuasa hukum RK pun menyebut untuk tuntutan Lisa yang minta ganti rugi adalah gak layak. Jadi gini, potensi menggugat balik itu namanya rekonvensi, gugat balik. Kami selaku kuasa hukum akan mengajukan rekonvensi, nanti disatukan di dalam jawaban. Jadi rekonvensi itu gugat balik di dalam jawaban, nanti akan kami sampaikan. Kenapa kami gugat balik? Karena ini kan belum ada, kan gitu, belum ada putusan pengadilan, belum ada putusan tentang hasil tes DNA, kemudian tidak ada hubungan hukum, tapi dia gugat, dia menyatakan bahwa ini anaknya RKZA tersebut. Kan ini ada nama baik orang yang dipertaruhkan, ada nama baik dan harga diri orang yang terkoyak-koyak di sini. Kan begitu, kecuali dia punya tes DNA terlebih dahulu, lain cerita. Tapi kalau enggak, kan nama baik kan dipertaruhkan. Nama baik Pak RK, harga diri dengan keluarga, hubungan dengan istrinya, hubungan dengan keluarga dan segala macam, pasti dong ada terganggu sedikit kan. Nah ini kan wajar dong kalau kita tuntut rekonvensi gitu loh. Kita tuntut 100 miliar gitu. 100 miliar. Iya, itu 100 miliar, biar dia kapok lah gitu. Apakah ke sini arahnya Anda merasa sesungguhnya, Pak? Ya, itu teman-teman yang bicara ya. Tapi dugaan itu selalu, kalau dari awal Pak RK selalu mengatakan ada dugaan motif ekonomi. Beliau mengatakan dugaan motif ekonomi. Kalau teman-teman mengatakan ada dugaan pemerasan, itu teman-teman kembali lagi, kalau Pak RK menyampaikan di dalam statementnya dari awal ada dugaan motif ekonomi. Nah tinggal ya kan dugaan motif ekonomi kan banyak. Nah salah satu contoh misalnya dia menyampaikan ada ganti rugi imaterial. Ganti rugi, dia merasa stres, dia merasa malu, tertekan psikologisnya. Pertanyaan sekarang, dia stres nggak? Malu nggak? Menyampaikan aibnya ke publik. Ini kan menyampaikan aib ke publik. Pergi dari satu podcast ke podcast lainnya, dari satu televisi ke televisi lainnya, menyampaikan motifnya apa? Kalau bukan ekonomi. Lalu di mana stresnya? Oh dia santai-santai kok. Kalau bahasa saya, dia menikmati sendiri atas aib yang dia ungkapkan sendiri. Makanya dia nggak layak kalau dia menuntut ganti rugi imaterial. Nggak layak. Teman-teman cek sendiri, nggak layak dia nuntut ganti rugi. Orang dia nggak ada malu kok. Urat kemaluan udah nggak ada menurut saya. Kalau ada urat kemaluan, nggak mungkin ada perempuan akan menyampaikan aibnya sendiri ke media, lalu keluar-keluar gitu loh. Nggak ada, lalu menyampaikan, oh begini dalam gugatan, nggak ada seperti itu. Tapi kembali lagi ya kami hormatin apa yang disampaikan di gugatan. Nah Besti, dari pihak Lisa memang sebelumnya nggak hanya menuntut ganti rugi atas biaya anak sebesar 16,6 miliar rupiah, tapi dikabarkan kalau Lisa diduga meminta salah satu aset dari rumah Ridwan Kamil jika kubu RK nggak mampu membayar 16,6 miliar. Bahkan dalam podcast bersama Pablo Benoa pun, Lisa sempat menyampaikan pesan untuk RK perihal anaknya yang terus beranjak usianya dan kebutuhannya Besti. Dan jika kubu RK sempat menyebut Lisa seperti tidak ada urat malunya, Fikri kuasa hukum dari Revelino pun bahkan gak segan-segan menyebut Lisa Mariana semakin halu serta gak ada nilai positifnya. Waduh, gak ikutan deh Ani.
terlalu berlarut-larut. Makin kesana makin nggak benar ini sikap perempuan, makin banyak halunya, makin banyak nggak ada nilai positifnya. Kalau ketika dia ditayangkan di mana di media sosial dan segala macam, nggak ada hal-hal sifat yang mendidik. Apa yang dibanggakan dengan sikap perempuan ini? Makanya saya pingin banget buru-buru perempuan ini masuk sekolah, itu aja, biar dia tambah cerdas. Itu tujuan saya. Makanya makin geram saya ngelihat tingkahnya perempuan ini. Obatnya perempuan ini jalan satu-satunya kita sekolahkan. Makanya buru-buru. Begitu, Pak RK yang mempunyai langkah dan dasar hukum yang sangat kuat untuk menyekolahkan anak perempuan ini biar makin cerdas. Begitu. Tapi kan Lu pengen gak sih ketemu sama dia sebenarnya? sama siapa? Kak, si Akang. Ketemu mau lah gue. Serius? Iyalah, harus lah. Kalau seandainya lu ketemu sama dia, lu pengen nyampain apa? Gentle aja gitu loh, udah lakuin gitu loh. Jangan terlalu keras lah. Gitu. Benar. Nih anak lu nih ya. Dong. Anak lu udah mau sekolah. Sekarang umur berapa? Anak lu? 3 tahun setengah. Gitu ya. Berarti kalau gua pertemukan lu sama si RK-nya Bisa. sendiri, siap ya? Tolong, minta tolong saya Siap kalau ya? Anda bisa. Oke, perjanjian. Perjanjian hukum di hukum ya. Yang berlaku di hukum Indonesia ya. Seharusnya bagaimana? Gitu. Kalau hukum berlaku di Indonesia, hak waris dong. Ya iya. Ya sudah. Kalau lu berharap itu. Ya kan anakku butuh pendidikan lah, Bang. Kalau Sampai dia nanti biayain menikah doang, nanti. makanya setiap bulan 15 juta aja udah. Gak bisa deh, gue sekarang udah harus mengikuti jalur hukum, udah terlanjur basah, udah kecemplung kok. Udah sampai ke sidang, udah sampai ke laporan kemana-mana. Harus ada nilai. Ya kan, apa, hak waris kan? Ya. Berarti ya sudah. Berarti tetap berjuang nggak pernah lelah. Gimana? Berarti tetap berjuang dan nggak pernah lelah ya untuk itu ya. Ya gue minta sama Tuhan biar dikuatkan terus lah. Jangan ada lelahnya untuk perihal ini. Silakan buktikan di pengadilan, ada nggak hubungan hukumnya? Nggak ada. Nah lalu nggak ada, lalu meminta biaya sekolah anak, biaya pemeliharaan, kesehatan segala macam. Itu anak siapa kan gitu? Tes DNA sudah ada belum gitu loh? Kan belum ada gitu loh. Nah kalau belum ada kok berani sekali ngajuin gugatan ganti rugi sekian. Nah itu saya yakin dan kami punya keyakinan pasti gugatannya itu ditolak. Gugur lah, artinya ditolak, bisa nggak diterima, kira-kira begitu. Di sisi lain, Besti, saat disinggung perihal kasusnya ketika podcast dengan Pablo Benoa di press conference Ray-Ban Entertainment, Lisa yang ditanyakan apakah sudah benar-benar siap dengan kemungkinan terburuk. Dengan penuh rasa, Lisa pun mengeluarkan isi hatinya. Kalau ia hanya ibu rumah tangga biasa, bukan koruptor yang harus masuk penjara. Nah, sementara itu, Besti, kuasa hukum dari Revelino yang ditemui awak media ternyata menanggapi yang diucapkan Lisa dengan kalimat menohok. Dia sendiri tega nggak merusak rumah tangga orang, cenah Besti. Padahal sebelumnya Besti, dalam unggahan video di sosial media, jelas banget Lisa mengatakan kalau ia pun sebenarnya sangat merasa bersalah kepada Bu Cinta. Bahkan memuji kekuatan sabar yang dimiliki istri sah dari Ridwan Kamil tersebut. Dia ngelaporin lu secara pidana di Barreskrim ya. Gimana lu menghadapi itu? Emang ya? Iya. Yaudah kita jalanin aja. Pidananya apa? Lu siap dengan keadaan itu? Gue belum dipanggil-panggil kok sama Barreskrim sampai detik ini. Apa sih yang dia laporin? Pencemaran nama baik. Lu siap untuk menghadapi itu semua? Siap. Harus siap lah. Sekalipun lu Lah, di penjara. kemarin kan dia yang nggak siap. Kenapa nggak hadir pas sidang? Kenapa harus wakilkan terus? Padahal prinsipal itu kan harus hadir. Kemarin sudah mau mediasi. Kenapa dia nggak datang? Mau sampai kapan kalau begitu? Dia nggak datang tuh mau sampai kapan begitu? Dia nggak tahu. Terus kalau sampai itu terjadi kan bingung, nggak ada, mentok kan akhirnya. Terus dia tetap berkeras hati. Ya udah, gue bilang tanggung jawab di akhirat. Mau karma apa lagi yang lu terima kan gitu. Ikhlas dengan keadaan itu. Gue harus masuk. Seorang ibu harus masuk karena kejujuran.
Nggak fair menurut gua. Koruptor yang harus masuk, tau nggak? Bukan gue mah orang biasa. Sebelum viral gue ibu rumah tangga, biasa gue jaga anak 24 jam. Harus gue masuk. Gue nggak ketemu anak gue. Wah, janganlah di penjara, masa tega gitu. Emang dia tega? Tega nggak dia ngerusak rumah tangga orang? Tega nggak dia nuduh orang, aib orang? Makanya cara berpikir perempuan ini, dia tidak tahu dampak hukumnya, resikonya, konsekuensi hukumnya terhadap apa yang dia lakukan. Seenak jidat dia berkuar-kuar di sosial media ataupun di TV-TV menyatakan tuduhan, membuat satu fitnah, menyatakan bahwa seolah-olah anak itu adalah anak RK. Itu harus ada resiko hukumnya. Kalau saya mah tega-tega aja. Asal jangan anak lu aja yang di penjara, mah lu aja. Anak lu masih banyak yang mau ngurus, tenang aja. Revalino masih mau ngurus anak itu, kan begitu. Kali aja dia mau cium tangan sama saya kasih nih tangan gua nih, begitu. Gak usah cium tangan Revalino dulu. Revalino siap juga mau cium tangan dia sama Revalino. Kali dia tangan sama Revalino. Oh, kalau masalah bulog itu nanti kita omongin heart to heart, woman to woman. Ya, Pak, minta maaf itu pasti, Ibu. Ya, itu saya mewakilkan. Takut salah ngomong gue. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan gimana Kak? Ya, pokoknya aku ya pokoknya silaturahmi aja, udah jangan. Artinya juga akan bercium dengan beliau juga kalau misalnya suatu saat nanti datang pas mediasi. Kalau misalkan bulognya berkenan, mau saya peluk malah, Ibu. Gila kuat banget Ibu tuh, mantap jiwa. Udah gitu mau memuji bodinya yang masih bagus, ya kan, perlu udah lahir anak dua ya. Udah lah, kita aja. Tapi kapan yang pertama yang disampaikan? Ya nanti pokoknya nanti aja pas saya. Tapi mengharapkan bulog datang juga nggak sih? Apa gini ya, sebenarnya bulog tuh nggak diharuskan hadir. Kalau dia mau hadir ya silakan. Mungkin untuk mendampingi Pak Botak, ya kan apa gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu, itu tuh nggak ada. Nah, Besti, jika Lisa Mariana selalu hadir dalam sidang gugatannya terhadap RK, hingga kini kubu RK gak bisa memberi jawaban yang pasti perihal akankah untuk sidang berikutnya yang beragendakan bantahan gugatan dari pihak RK akan dihadiri oleh sang mantan gubernur tersebut. Tapi yang pasti Besti, dalam wawancara bersama awak media belum lama ini, Muslim Jaya Butar-Butar ternyata menanggapi keinginan Lisa untuk cium tangan kepada RK kalau ketemu di sidang dengan jawaban yang menohok. Dan setali tiga uang dengan kubu RK Besti, Fikri selaku kuasa hukum RV pun merasa sidang mediasi tersebut memang diduga tidak perlu dihadiri karena menurutnya tidak ada legal standingnya. Jual beli aja cenah. Duh. Kan gini, Pak, kan tidak ada kewajiban. Sekali lagi kami sampaikan ke teman-teman, hanya sekali di permen itu hadir. Itu pun boleh tidak hadir sepanjang diberikan kuasa dan ada alasan yang sah. Kan gitu ya. Kalau ada alasan yang sah, kan Pak RK sudah menyampaikan surat kepada hakim mediasi bahwa tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang tidak dia bisa tinggalkan. Nah, tentu alasan itu sudah jelas. Kalau dari pihak sana selalu berkuar-kuar mempermasalahkan itu hak dia. Tapi yang sudah pasti kasus ini sudah berjalan seperti apa adanya dan ya rule of the game lah bahasanya gitu, sesuai dengan prosedural. Berarti minggu depan agendanya apa Bang? Minggu depan agendanya? Jawaban dari kita secara ekot nanti. Oh, tapi udah dengar belum sih Mas statement kalau LM tuh kalau sidang tuh berharap Pak RK datang mau cium tangannya, kata udah sempet dengar kayak gitu. Ya enggak lah, saya kira ya mungkin dia apa namanya basa-basi kali itu. Ya itu saya kira itu hak dia, tapi itu sesuatu yang tidak mungkin lah. Karena hubungan ngapain cium tangan gitu. Mendingan cium saya kali, tangan saya kan. Tangan saya ya. Oh, tapi Pak RK sekarang kadang baik-baik aja, bisa apa-apa? Baik-baik aja ya, baik-baik aja.
dengan Ibu Cinta masih harmonis? Masih harmonis, nggak ada masalah tuh, gitu aja ya. Deadlock, iya kayaknya terlalu berharap banget LM sama PH-PH-nya itu, pengacara hukumnya itu ya. Padahal mereka tidak tahu tujuan mediasi itu kan apa, untuk mencapai kesepakatan di luar daripada proses persidangan, kan begitu. Sebelum masuk pada pokok perkara, bila mana masih dimungkinkan kedua belah pihak untuk bermediasi dalam hal sebelum masuk pada pokok perkara, maka kedua belah pihak dianjurkan untuk mediasi. Jadi siapapun di posisinya Pak RK, kalau kami ataupun siapapun hanya orang goblok dan tolol yang mau hadir di mediasi seperti itu. Buat apa? Apa yang perlu kita bahas? Karena apa? Legal standing, dasar hukum, ikatan hukum mereka itu tidak ada, jual beli. Jadi apa yang mau dimediasikan? Apa yang mau didamaikan? Nggak ada. Terus ada dalil-dalil dalam gugatan itu. Saya begini ya, sebelum saya membaca gugatan itu, saya berkeyakinan 9,9% gugatan itu akan sia-sia dan ditolak. Kan begitu. Setelah saya membaca gugatannya, jadi bahkan bukan hanya 9,9% tadi, 1000% yakin akan ditolak. Jadi kalau dia mendalilkan permohonannya, misalnya gugatannya 15 miliar segala macam, terlalu banyak halu, emang mau dikabulkan gugatan seperti gitu? Hakim tidak bodoh, saya aja membaca ya, mohon maaf ya, tidak berarti saya mendahului putusan hakim atau mendahului Tuhan. Tapi berdasarkan pengalaman kami berdua, kami berkeyakinan gugatan itu tidak akan pernah dikabulkan dan sia-sia. Nah Besti, melihat gugatan Lisa yang tetap tidak dihadiri oleh RK hingga sidang kemarin, dan justru RK menggugat balik dengan angka yang berkali lipat dari gugatan Lisa, apakah hal tersebut akan membuat kubu Lisa harus bekerja lebih ekstra untuk memenangkan gugatan perdatanya? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.